Mari semua yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kita percaya pagi ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus akan memulihkan setiap kita. Kalau engkau datang dengan kelemahan, engkau percaya ada kekuatan daripada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Mari setiap hati bawa kepada Tuhan. Kalau engkau merasa bertahun-tahun engkau hidup dalam kepahitan, hidup dalam kepahitan, engkau hidup dalam kebencian, engkau hidup dalam sakit hati, hari ini Tuhan akan memulihkan setiap saudara. Amin. Amin. Ini waktunya Tuhan memulihkan setiap kita. Amin. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong kita. Dia sanggup untuk memulihkan kita. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan engkau berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku siap untuk dipulihkan. Aku siap untuk diberkati. Aku siap untuk disembuhkan. Aku siap untuk dijadikan baru. Dijadikan baru, Yesus. Amin, 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 amin. Biarkan pagi ini engkau sendiri yang akan berfirman bagi kami. Amin. Biar mulut hambamu ini engkau urapi dengan kuasa-Mu. Sehingga bukan lagi pikiran dan perkataan dan hikmat hambamu sebagai manusia, tapi biarlah hikmat daripada Tuhan yang turun bagi semuanya. Yes. Hikmat daripada Roh Kudus yang menyertai kami. Semua kami pagi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan bersama-sama kita berkata amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Shalom. Apa kabarnya? Amin. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Amin. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya, tema kita pagi hari ini Tuhan berikan tema adalah belajar padaku. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah bahwa hidup ini adalah sekolah kehidupan. Amin. Katakan bersama-sama, hidup ini adalah sekolah kehidupan. 2, 3. Amin. Katakan sama kanan kirinya. Katakan gini, hidup ini sekolah kehidupan. 2, 3. Iya. Kalau saudara menghadapi situasi apapun, baik, tidak baik, manis, pahit, semua itu artinya kita sedang menjalani sekolah kehidupan. Amin. Kalau saudara sedang ketemu dengan orang, orang baik atau orang tidak baik, saudara mesti ingat, kita sedang menjalani sekolah kehidupan. Amin. Kadang-kadang hidup ini tidak selamanya manis. Kadang-kadang hidup ini bukan hanya manis dan pahit, tapi hidup ini juga bisa nano-nano. Amin. Kadang-kadang diam-diam saudara ya, diam-diam gak ada angin, gak ada badai, dengar berita. Pendeta ini, ya, dibilang pendeta saudara. Sakit gak kira-kira ketika engkau dapat berita yang buruk dalam hati saudara? Sakit. Tapi waktu engkau merasa sakit, engkau ingat, engkau sedang menjalani sekolah. Amin. Pernah sekolah di sini? Saudara pernah sekolah? Yang enggak pernah sekolah angkat tangan. Oh, semua pernah sekolah ya, walaupun lulusan taman kanak-kanak. Tapi yang penting kita pernah sekolah. Saya waktu sekolah pernah merasa begini. Aduh, apalagi waktu ulangan, kenaikan kelas. Saya berkata begini, kenapa harus ulangan? Ya. Lalu bapak saya bilang begini, kalau kamu ndak ulangan, kamu nggak ikut ujian, kamu ndak akan naik kelas. Amin. Jadi waktu Tuhan bicara tentang sekolah kehidupan, berarti setiap hari Tuhan pengen naikkan level kehidupan kita. Amin. Kita nggak akan pernah dibawa untuk biasa-biasa saja. Hari ini pagi-pagi saya saya sekolah kehidupan ketika cari tempe, saudara. Saya bilang gini, Bi, cari tempe, Bi. Saya cari tempe. Pergi ke langganan saya. Begitu pergi ke langganan saya, ternyata langganan saya tutup. Saya berpikir, mungkin dia ke gereja. Saya nggak perlu sakit hati, mungkin dia ke gereja. Saya pergi ke tempat yang agak jauh. Begitu pergi ke tempat yang agak jauh, ini muka penjualnya ini lihat kita bukan dilayani, bukan apa. Tanya, ada tempe? Banyak katanya.
Saudara beli tempe, ada tempe banyak. Saya bilang gitu. Saudara bilang apa? Nggak nanya gitu. Ya, bukan itu maksud saya. Tempenya di mana? Jadi saya nyari lagi saudara kan. Oh di sini tempenya. Ya. Tapi jujur ini pernah terjadi dalam semua kita. Amin. Engkau mengharapkan sesuatu, tapi apa yang kau harapkan tidak terjadi. Amin. Lalu karena jawaban itu, saya bingung. Istri saya beli 2. Saya belinya 1. Ketika beli 1 semuanya sudah selesai, saya balik pulang ke rumah. Begitu sampai dekat rumah, saya baru sadar. Oh iya, disuruh beli tempenya berapa? 2. Sebelum maknya ribut, saya bel, tingko. Tolong mbak masuk, kurang sote. Saya pergi lagi. Ke sana jauh, saya cari ke dalam saudara. Ya. Ketika saya masuk ke dalam, saya tanya, rupanya di dalam tidak ada tempe yang saya cari. Adanya tempe yang sepenggal-penggal gini. Kok nggak ada yang gede kah? Nggak ada, kecil semua katanya. Saya di perjalanan mikir. Ya saya keliling cari lah, sampai di Peru 4. Saya nyari sampai Peru 4, tidak ada juga, kecil semua. Akhirnya di tempat yang agak jauh, muter saya hari ini pagi-pagi saya udah muter. Cari tempe. Jadi yang ikut member kelas hari ini siap-siap makan tempe. Nah, tapi di perjalanan itu saya ingat begini. Loh, berarti selama ini di wilayah kami ini jarang orang beli tempe yang gede. Nah, beli tempe yang sekian. Saya mikir aja nih. Tidak menghakimi, tapi saya berpikir. Kalau dimakan sekian, satu rumah dapat berapa ya? Sudah tahu ya tempe yang sepenggal begini 2.000, dipotong-potong-potong, dapat berapa satu orang? Tempat saya yang gede itu, bagi 2, itu sekali makan anak saya bisa habis itu saudara. Lalu di perjalanan itu Roh Kudus memberikan satu pengertian begini, inilah kehidupan. Kadang-kadang orang gak bersyukur, orang lain beli tempe cak yang kecil, sudah bersyukur. Amin. Kita bisa beli yang gede, nggak pernah bersyukur. Kita merasa hidup ini Kenapa? Karena kita nggak tahu hidup ini adalah sekolah kehidupan. Kalau saudara tahu hidup ini sekolah kehidupan, maka saudara akan gunakan hidup ini dengan baik. Amin. Mari kita akan buka Alkitab kita sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Untuk menghormati firman Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara yang keras. Matius 11 ayat yang ke-29. Mari kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. Oke, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sekali lagi sama-sama, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Silahkan duduk kembali, Tuhan berkati kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar di pelajaran pertama, Tuhan mau kita memikul setiap kuk yang dipasang oleh Tuhan. Ya, banyak versi, banyak hal yang sengaja Tuhan pasang di atas pundak kita. Bisa saja engkau ditempatkan di samping seorang pria yang menurutmu pria yang gak cocok dengan hatiku. Atau saudara punya seorang istri di samping saudara dan engkau merasa gini, aduh aku pikir istriku dulu ini baik, lembut, alah ternyata kalau ngegasnya kenceng. Iya kan? Betul enggak? Aku pikir istri saya dulu enggak ngileran. Begitu menikah, liurnya di mana-mana. Ya. Bagi sebagian orang yang memang suka ngiler enggak apa-apa saudaraku ya. Tapi bagi sebagian orang yang bersihan, begitu dia lihat pasangannya ngiler, dia tidur lalu nempel, aduh basah apa ini? Ya kan? Itu masalah, betul tidak? Tapi kalau itu ditaruh Tuhan di atas bahu saudara, percayalah bahwa itu semua Tuhan yang pasang untuk saudara. Amin. Amin. Saudara pernah
Kalau menikah dulu mikirkan bibit, bebet, dan bobot. Oh iya, kalau orang Jawa nikah tuh lihat dulu bibitnya, ya, bebetnya, betul? Bobotnya, itu jangan diabaikan, saudaraku. Ini beneran, ya. Saya selidiki. Ya. Ternyata saya amat-amati istri saya itu plek dengan mamanya. Hai. Ada ibu gembala di sana. Jadi ngomong saya pasti bener. Plek dengan mamanya. Bersihannya, kerja kerasnya, non-stopnya. Jadi saya lihat istri saya itu dari pagi sampai pagi. Itu sudah ada time schedule-nya. Bangun tidur. Jadi Anda nggak bisa stop, karena itu jalan terus. Sudah tahu robot ya? Persis gitu. Jadi saya sebagai suaminya kaget gitu. Alamak, istriku ini nggak bisa direm. Kalau direm, soak. Error, ya kan? Jadi sebenarnya, sinilah bentar, kita santai-santai dikit. Dia gitu. Tapi pikirannya nggak ada di sini. Anda bisa bayangin, kita berpelukan tapi pikirannya nggak ada di sini. Dia sedang memeluk saya, tapi pikirannya ada di cucian. Ada di dapur. Halo? Yang belum menikah, Anda ketawa-ketawa. Tapi kalau sudah menikah, taubat loh. Ya, ini terjadi. Begitu sudah menikah, alamak istri saya. Ayo sinilah kita santai dulu, sayang-sayangan. Tapi saya tahu pikirannya nggak ada di situ. Ya. Lalu dia bilang, kamu kan sudah tahu isi hatiku. Iya, rupanya susah juga ya. Saudara, itu salah satu hook yang Tuhan taruh di atas bahu kita. Supaya kita belajar lewat pernikahan kita. Supaya kita sekolah kehidupan lewat pasangan hidup kita. Amin. Amin. Dia pasangan kita adalah terbaik, pasangan terbaik yang diberikan Tuhan untuk mendidik dan mendisiplin kita. Katakan amin. Kalau Anda ketemu dengan seperti itu, jangan ceraikan dia. Katakan terima kasih Tuhan. Amin. Dengan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Nah, pelajaran hari ini adalah ya, yang Yesus katakan, belajarlah kepadaku. Tuhan berkata, belajarlah kepadaku. Ini kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Pertanyaan, kenapa kita mesti belajar kepadaku? Tuhan Yesus berkata begini, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Berarti kita harus belajar apa? Lemah lembut. Iya. Kita hari ini satu-satu aja, ya. Jangan semuanya diborong. Kalau diborong bisa sampai besok ini ya. Kita belajar bagian yang pertama. Tuhan kepingin kita belajar jadi anak yang lemah lembut. Amin. Nah, ternyata ciri dari anak Tuhan, ya. Ciri dari anak Tuhan yang pertama itu adalah lemah lembut. Katakan sama-sama. Ciri anak Tuhan adalah lemah lembut. 2, 3. Oke, saudara anak Tuhan atau bukan? Bukan. Saudara anak Tuhan atau bukan? Enggak dengar anaknya, dengarnya Han, jadi kayak bukan gitu ya. Kita anak Tuhan, amin. Ciri pertama apa? Lemah lembut. Amin. Loh, kalau Tuhan ngomong begini, lalu orang Batak bilang begini, macam mana, Pak? Ya. Orang Batak, Bah. Keras, Bah. Begitu? Lalu, oh bukan, ini khusus untuk orang Jawa. Begitu kah? Tidak. Untuk siapa? Semua anak Tuhan. Tidak terkecuali suku Jawa, suku Batak, suku Dayak, suku apa lagi? Cina, Toraja, apa lagi? Semua suku itu kalau Anda memutuskan untuk jadi anak Tuhan, dia harus lemah lembut. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan lemah lembut? Ya. Lemah lembut yang dimaksud oleh Alkitab itu merupakan wujud dari karakter Roh Kudus yang menguasai hidup seseorang. Makanya disebut anak Tuhan. Ya. Anak Tuhan yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka dia akan punya karakter. Dan ini karakternya Roh Kudus.
Saya percaya kalau Anda percaya Tuhan, Anda ikut Tuhan, karaktermu pasti diubah sama Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, karaktermu itu akan sama dengan karakternya Roh Kudus. Ya. Dan Roh Kudus, perhatikan, Roh Kudus itu hanya akan mendorong kita, mendorong seseorang yang dikuasai oleh Roh Kudus untuk melakukan apa yang baik saja. Katakan sama-sama, Roh Kudus hanya mendorong kita untuk melakukan yang baik. 2, 3. Roh Kudus hanya mendorong untuk melakukan yang baik. Amin. Makanya ini penting sekali. Jadi karakter lemah lembut itu nggak bisa Anda pelajari tanpa Roh Kudus. Amin. Ada orang masuk gereja, pengen berubah, tapi nggak berubah. Kenapa? Karena dia tidak mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Anda bisa pengen menjadi kayak orang Kristen, nyanyi angkat tangan, berdoa lipat tangan, tutup mata. Tapi karaktermu nggak bisa berubah. Kenapa? Karena engkau tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Sampai di sini bisa mengerti? Bisa mengerti? Tanpa Roh Kudus, kekristenanmu adalah nol. Tanpa Roh Kudus, gereja bukanlah gereja yang seperti Yesus. Kalau Anda ingin seperti Yesus, engkau harus mengizinkan hidupmu diubah dan dijamah oleh Roh Kudus. Amin. Ya, Roh Kudus itu menggerakkan kita, mendorong kita untuk melakukan apa yang mendatangkan kebaikan. Dia suka yang baik. Roh Kudus itu akan membuat setiap orang suka yang baik-baik saja. Katakan amin. Bilang sekali lagi, Roh Kudus akan mendorong saya suka yang baik-baik saja. 2, 3. Suka. Saya tiba-tiba ditanya, Pak, apakah Tuhan mau terima saya kalau saya bertato? Saya bilang, kalau tatomu sebelum engkau terima Yesus, Tuhan terima. Amin. Tapi kalau sudah ikut Yesus, engkau suka yang tidak baik, berarti engkau tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Betul? Oh Pak, itu ada pendeta mukanya pun bertato Pak, lalu Anda mau ikut-ikut bertato, berarti Anda nggak dikuasai sama Roh Kudus. Betul tidak? Dikuasai oleh keinginan dunia itu. Wih, ganteng juga ya orang bikin tato di sini. Tato di sini. Tato di sini. Ada juga yang bertato itu ya. Lihat, Roh Kudus itu akan mendorong setiap saudara untuk melakukan hal-hal yang baik. Bahkan berikutnya, Roh Kudus akan membuat kita, sama-sama dibaca dari sini, 2, 3. Tidak suka berdebat atau, amin. Roh Kudus itu akan buat kita nggak suka debat, nggak suka melawan, apalagi membantah. Salah satu ciri orang yang dikuasai Roh Kudus itu adalah tidak suka melawan, tidak suka bantah. Makanya kalau engkau dikuasai Roh Kudus, engkau akan hidup dalam ketundukan. Bapak Ibu punya anak, kadang-kadang anak saudara suka bantah ya, suka lawan, betul? Engkau butuh Roh Kudus untuk jamah anak saudara. Amin. Anakmu dikasih tahu begini susah, dikasih tahu begitu susah. Karena apa dia suka melawan? Karena dia belum dikuasai oleh Roh Kudus. Suami-suami, istri-istri, anak-anak diajak sembahyang, melawan, membantah, lebih suka kepada dunia. Berarti dia butuh Roh Kudus. Amin. Kalau dia sudah dijamah sama Roh Kudus, dia nggak akan suka melawan. Dia akan suka, tidak suka membantah, tapi dia suka taat, mengikuti apa yang menjadi kehendak daripada Roh Kudus. Amin. Ini ciri Roh Kudus. Jadi karakter lemah lembut itu merupakan sebuah ekspresi siapa yang menguasai hidupmu dan hidupmu. Kalau hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus, engkau akan dibawa oleh Roh Kudus melakukan yang baik. Maka berikutnya, saudaraku, contoh praktisnya. Nah, contoh praktisnya ini. Dalam kehidupan ini kita sering namanya beda prinsip. Wah, ini agak ngeri loh ya, beda prinsip. Sudah akan berjumpa dengan namanya perbedaan prinsip
sepanjang kehidupan. Bahkan ketika Anda menikah. Ya, saudara tahu ketika saya buat slide ini, saya ini hobi desain. Suka mendesain. Jadi bikin apa-apa, desainnya harus enak dilihat. Karena basicnya adalah desain grafis. Lalu ketika saya mencoba untuk share dengan istri saya, bagus yang mana? Seniman itu ya namanya, orang yang suka desain itu kan termasuk seniman. Seniman itu suka yang beda, betul ya? Yang orang lain biasa, gitu. Enggak suka, pasti suka beda. Nah, satu kali judul dari khotbah ini, tampilan pertama tadi, saya sharekan sama istri saya, tapi saya buat yang berbeda. Saya tanya sama istri saya, menurut kamu bagus mana antara 1 dan 2? Saya tunjukkan yang kedua. Apa nih? Saya bilang, itulah orang nggak ngerti seni. Tapi saya nggak bisa salahin, wong saya minta pendapat. Tapi begitu dikasih pendapat, ternyata pendapat saya tidak sama. Betul nggak? Ngerti nggak kira-kira? Kita minta pendapat sama orang, kita harap dia memberi pendapat kan? Tapi waktu dia memberikan pendapat kepada kita, ternyata pendapatnya itu nggak sama dengan kita punya. Artinya kita berbeda. Kalau ketemu dengan gitu gimana? Kadang seringkali berantem, suami sih suka berantem. Ya, mah ini bagus, mah barang ini bagus, ya gini. Menurut kamu gimana? Enggak, biasa ya. Dikatain gitu, lalu saudara gimana? Itu beda. Bisa enggak engkau menghargai pasanganmu yang berkata, enggak bagus, bagusan yang ini. Kalau Anda minta pendapat, tapi ternyata pasanganmu enggak sesuai dengan pendapatmu, you mesti rela. Amin. Nah, makanya saya tuliskan di sini. Contoh praktis kita lemah lembut itu begini. Waktu kita beda prinsip dengan orang lain, ya, itu sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan, beda prinsip. Tapi kita memilih untuk ikut prinsip orang itu, walaupun kita mungkin rasa tak nyaman, ya, tak bagus. Kita nggak ngotot, kita nggak melawan. Demi apa? Kebaikan dan kebersamaan. Saya belajar tentang sesuatu beberapa waktu ini. Kalau itu adalah skenario Tuhan buat kita, sekalipun kita tidak ngotot dan ikut dia punya prinsip, kalau Tuhan kehendaki untuk berubah, pasti berubah. Amin. Manusia bisa merancang saja, tapi yang menentukan adalah siapa yang menentukan? Tuhan. Ngapain ngotot? Betul? Sama. Mungkin prinsipmu engkau pikir, wah ini baik, lalu Anda ngotot. Kamu harus terima prinsip saya, ini yang paling bagus, jalan saya paling bagus. Tapi Tuhan tetapkan. Kita udah ngotot-ngotot, skenario Tuhan beda. Anda mesti terima. Nah, biasanya ketika kita ngotot, berantem, kita maksa orang lain ikut pendapat kita, lalu tiba-tiba terjadi sesuatu yang berbeda, skenario Tuhan berbeda, kita salahkan pasangan. Itulah gara-gara kau ngotot tak mau ikut kami. Masih nyalahin orang, betul tidak? Tapi yang namanya lemah lembut adalah begini. Ketika engkau ketemu dengan orang yang beda prinsip dengan Anda, engkau memilih untuk tidak ngotot. Ikutin. Karena engkau tahu, skenario Tuhan itu yang terbaik. Amin. Dan itulah yang dimaksud dengan lemah lembut. Contoh yang kedua. Kita bertemu dengan, sama-sama dibaca. Bertemu dengan si, yang kenceng ngomongnya, 2, 3. Bertemu si pemarah. Ada di mana dia? Bisa ada di rumah, bisa ada di kantor, bisa ada di tempat kerja, bisa ada tempat kita bermain, betul ya? Sering nggak ketemu dengan si pemarah? Ketemu nggak si bebal? Tak bisa dikasih tahu, tak bisa dikasih pendapat. Saya ketemu dengan orang datang kepada saya minta pendapat. Begitu dikasih pendapat, dia lakukan pendapat dia.
Loh, tadi minta pendapat. Ya, ternyata dia bukan minta pendapat. Dia ingin pendapatnya disahkan sama kita. Mana bisa? Ya. Nah, pada waktu kita ketemu dengan si pemarah dan si bebal, orang yang tidak bisa dikasih tahu, ini pasti menjengkelkan enggak? Menjengkelkan tidak? Bisa emosi enggak? Siapa yang suka emosi waktu ketemu dengan si pemarah dan si bebal? Ya. Biasanya orang lebih suka menghina. Saya pernah satu ketika ngerintis gereja, salah tempat, saudara. Saya tinggal di saya pakai sebuah tempat, ternyata orang ini adalah si pemarah dan si bebal. Sehingga begitu orang daerah itu kami jangkau menangkan, dia tanya, di mana tempatnya Pak? Di rumah sana. Oh, rumahnya si pemarah dan si bebal itu ya. Sejak itu nggak ada yang mau datang, saudara. Gara-gara siapa? Si pemarah dan si bebal. Nah, karakter lemah lembut itu adalah gini. Ketika kau bertemu dengan mereka, kita memilih diam. Kita memilih mengalah demi kebaikan. Itu lemah lembut. Ketika engkau diperlakukan dengan tidak adil, engkau diperlakukan dengan sikap yang salah, apa tindakanmu? Engkau tidak emosi, engkau tidak menjadi marah. Anda ketemu dengan orang bebal itu percuma, betul ya? Omongan apapun yang baik yang engkau berikan kepada orang bebal, tidak akan pernah bisa diterima. Firman Tuhan berkata begini, seperti membuang mutiara di kandang babi. Halo, pernah babi pakai anting-anting? Bagus. Ya, babinya wik, lihat mutiara. Wah, lumayan, besok dikilo. Bukan. Babi lihat mutiara diapakan? Diinjak-injak, tidak berharga. Jadi, apa yang berharga kalau Anda katakan kepada dia? Diam. Amin. Sekali lagi, itulah yang dimaksud dengan lemah lembut. Pertanyaannya begini, apakah mudah untuk melakukan yang tadi itu? Ngalah, tidak ngotot, diam. Bahkan ketika kau dituding-tuding, bapak ini ya, pilih kasih. Bapak ini ya, kita dituding orang, diam saja. Amin. Biarkan Tuhan yang bela kita. Saya jawab, itu semuanya tentu tidak mudah. Tentu saja tidak mudah. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa lemah lembut. Mari kita akan membuka Alkitab kita sama-sama dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-16. Ini cara bagaimana kita bisa lemah lembut. Yuk sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ternyata ngotot itu salah satu keinginan daging. Ya, nggak terima waktu dikasih tahu, nggak terima waktu ditegur, nggak terima waktu difitnah, itu adalah keinginan daging. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa lemah lembut? Alkitab berkata, hiduplah oleh Roh, ya. Kita harus hidup oleh Roh Kudus. Katakan sama-sama, saya harus hidup oleh Roh Kudus. 2, 3. Sekali lagi, 2, 3. Lebih kencang lagi. Saya harus hidup oleh Roh Kudus. Artinya apa? Hidup menuruti tuntunan Roh Kudus. Ya. Pertanyaannya bagaimana caranya hidup oleh Roh Kudus? Bagaimana saya bisa mengikuti tuntunan Roh Kudus? Ya, yang pertama, ya, orang tidak akan pernah bisa ikuti tuntunan Roh Kudus kalau dia nggak kenal. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah, sama-sama kita baca 2, 3. Kita harus mengenal pribadi Roh Kudus. Banyak orang Kristen nggak kenal Roh Kudus. Ya, siapa di sini yang sudah kenal Roh Kudus? Angkat tangan. Tidak apa-apa, jangan malu-malu. Kenal Roh Kudus bukan faktor usia. Berkumis pun, sorry Pak, yang berkumis ini Pak berubah. Ya betul tak?
Bertahun-tahun kita ikut Tuhan, belum tentu kita kenal Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, siapa yang sudah kenal sama Roh Kudus angkat tangan? Yang belum jangan angkat tangan. Nanti Roh Kudus bilang gini, SKSD ini sok kenal, sok dekat. Oke, terima kasih. Turunkan tangan saudara. Jadi kenal pribadi, saya akan share tentang Roh Kudus. Mengapa kita perlu kenal Roh Kudus? Siapa Roh Kudus itu? Alkitab berkata dalam Yohanes 10 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca ya. 2, 3. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Satu contoh yang buat saya begitu sederhana. Kalau saudara pengen tahu siapa Roh Kudus, yang pertama, Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan sendiri. Amin. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Saat ini yang bersama-sama dengan kita adalah rohnya Tuhan. Dan itu disebut Roh Kudus. Dia ada di mana? Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Dia maha hadir. Amin. Dia tidak terbatas. Dia nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu juga punya perasaan. Roh Kudus juga punya kehendak. Oleh sebab itu Roh Kudus, ya, perwakilan Tuhan ketika sekarang ini menyertai kita, dia punya kekuatan yang sama dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa di surga, sama. Dan Roh Kudus itu akan membawa saudara bisa kenal pribadi Yesus. Roh Kudus ini penolong. Amin. Katakan Roh Kudus ini penolong. Amin. Kadang-kadang saya tadi pagi begitu kagum dengan Roh Kudus. Pagi-pagi saya tidak dibangunkan oleh waker, oleh alarm, tidak. Tapi Roh Kudus pakai anak saya yang kecil. Tiba-tiba dia bangun. Dia sudah lipat tangan dan mulai berdoa. Anak saya terbangun. Dan waktu dia terbangun itu, dia sedang berdoa. Baru jam 3 lewat 12 atau 18 menit. Saya bangun. Saya berkata terima kasih Tuhan. Roh Kudus menolong kita bahkan untuk bisa bangun pagi. Amin. Roh Kudus menolong kita untuk ngajari kita banyak hal. Tapi Roh Kudus itu akan menuntun kita berjalan di dalam kebenaran. Amin. Orang susah hidup benar. Orang susah hidup jujur. Suami-suami, jujur enggak engkau sama pasanganmu? Sulit loh jujur itu. Apalagi kita sudah biasa bohong. Satu ketika saya merenungkan gini. Kalau saya di mimbar ini bohong, ya, maka kebohongan saya menurut Anda adalah sebuah kebenaran. Betul tidak? Nah, ketika saya bohong di mimbar, betapa ngerinya. Saya setiap hari, setiap tahun, setiap bulan, saya hidup dalam kebohongan dan tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu saya bohong? Apalagi saya di atas mimbar ini. Tidak ada yang tahu. Tapi saya berhadapan muka dengan Tuhan yang tahu segalanya. Amin. Amin. Nah, Roh Kudus itu pribadi yang harus Anda kenal. Dia ingin membawa saudara mengenal Tuhan. Dia ingin membawa saudara mengalami Tuhan. Amin. Dia penolong. Katakan sama-sama, Roh Kudus itu penolong. Kita harus kenal Roh Kudus. Saya harus kenal Roh Kudus. Nah, Anda perhatikan, ini sebuah contoh. Waktu Tuhan berkata gini, Yesus adalah gembala. Ya, Tuhan adalah gembala. Dia berkata begini, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia. Ini sebuah contoh yang sederhana yang Tuhan mau tunjukkan. Bahwa kita dengan Tuhan itu harusnya punya hubungan yang begitu karib. Amin. Dia kasih contoh kayak gembala sama domba. Yesus gembala, kita ini dombanya. Anda perhatikan di sini. Waktu domba-dombanya dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, di depan domba-domba itu. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Kenapa mengikuti dia? Sama-sama dibaca. Karena suaranya.
Kalau saudara sampai nggak kenal suaranya Tuhan, makanya saudara tidak akan pernah bisa mengikuti Dia. Kan temanya kita, bagaimana caranya kita bisa nurut, bisa mengikuti Tuhan, mengikuti Roh Kudus. Caranya kenalah suaranya Tuhan, suaranya Roh Kudus. Amin. Ada peribahasa berkata, tak kenal maka. Nah, banyak orang Kristen bagaimana mau lakukan firman Tuhan? Karena tidak kenal. Ya, itu sebabnya saya tuliskan di sini, orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Roh Kudus, itu pasti akan percaya dengan perkataannya Roh Kudus. Orang yang kenal Roh Kudus, dia pasti akan nurut sama Roh Kudus, karena kenal. Tapi kalau nggak kenal, nggak akan diikuti. Amin. Sebab itu yang pertama, yuk kita belajar kenal Roh Kudus. Amin. Gimana cara mengenal Roh Kudus? Ya. Ini seringkali jadi polemik. Banyak orang Kristen kaget kalau mendengar suara Tuhan itu kayaknya hebat gitu ya. Dengarkan baik-baik. Orang Kristen harusnya bisa dengar suara Tuhan. 2, 3. Amin. Roh Kudus itu bisa bicara. Tuhan bisa berbicara lewat rohnya. Amin. Dan harusnya kita bisa dengar. Kenapa kita nggak bisa mendengar? Karena kita tidak pernah bergaul. Sebab itu yang kedua, bagaimana caranya kita bisa hidup dan mengenal, menuruti Roh Kudus? Yang kedua, kita harus bergaul. Tahu bergaul ya? Berteman. Amin. Kita jalan sama-sama. Caranya gimana kira-kira? Ya, ini salah satu cara. Tapi ini bukan satu-satunya cara. Kita datang, kita beribadah, kita dengar firman Tuhan. Tapi ada cara yang lain yang Anda bisa lakukan. Yaitu yang kedua, mulailah belajar di rumah, berdoa, dan menyembah Tuhan. Amin. Berapa jam Anda berdoa di rumah? Berapa menit Anda berdoa? Paling nggak sampai 15 menit Pak. Kalau doa makan aja 3 kali, kira-kira ya setengah menit lah. Bapa di surga, terima kasih untuk makanan dan minuman hari ini. Panjang-panjangin. Baru 10 detik. Makasih untuk roti, makasih buat makanan, terima kasih. Baru 15 detik. Nah sampai semenit kadang-kadang kita doa. Kalau doanya hanya doa, makan. Tapi yang Tuhan mau, bergaul. Itu artinya bergaul. Berjalan bersama-sama. Main sama-sama. Amin. Ya, saya bisa mengenal jemaat, saya bisa mengenal saudara dari mana? Kita sama-sama. Makanya di tempat ini, saudara, kita punya small group. Small group ini adalah tempat Anda bisa kenal Roh Kudus. Amin. Bergaul bersama dengan saudara seiman yang lainnya, sudah akan dikuatkan lewat apa? Lewat small group. Ya. Dan saya melihat orang-orang yang ada di small group adalah orang-orang yang mengalami perubahan hidup. Ya, bertahun-tahun ada jemaat di sini sudah bertahun-tahun, 6 tahun, 7 tahun, tapi enggak berubah. Kenapa? Enggak pernah hadir di mesbah doa, enggak pernah hadir di small group, enggak mengalami sesuatu. Kalau saudara pengen mengalami sesuatu, ya, kalau saudara pengen mengenal Roh Kudus, saudara harus mengikut semua latihan yang ada di tempat ini. Amin. Ikut sama-sama. Saya lihat dulu enggak suka berdoa, sekarang suka berdoa. Ya, dulu nggak suka baca Alkitab, sekarang suka baca Alkitab. Kenapa? Bergaul dengan Roh Kudus. Amin. Para host setiap hari Rabu itu mengumpulkan semua hasil sharingnya. Ya, di small group dikumpulkan semuanya. Yang unik ini Yehuda. Mana Yehuda? Angkat tangan. Small group Yehuda. Anggotanya angkat tangan. Wah, kasih tepuk tangan dulu buat small group Yehuda. Mereka, pesan saya itu ditulis, dikirim sama saya. Tapi hostnya ini agak unik. Saya enggak pandai nulis Pak katanya kan. Jadi saya rekam. Wah, direkam. Saya dikirimi rekamannya. Begitu saya direkam, dikirim ke saya dan saya mulai dengar. Shalom. Saya Ibu Lasmini gitu ya. Saya Shalom.
saya Ibu Susmita, itu ya. Suaranya itu kenal. Tapi ketika saya mulai dengar ada suara, ada orang baru, saya mulai, suara siapa ini? Ya, suara siapa ini? Gitu ya. Kenapa saya nggak tahu? Karena saya belum bergaul dengan mereka. Amin. Kalau yang lain, Pak Eko, suaranya kenal. Shalom, saya Theophilus Eko, host dari. Ya. Hafal, amin. Karena bergaul. Jadi ketika kita pengen kenal dengan Roh Kudus, saudara harus bergaul dengan Roh Kudus. Caranya gimana? Hadir setiap pertemuan ibadah. Amin. Katakan sama-sama, saya harus hadir di setiap pertemuan ibadah. 2, 3. Yang kedua, saya harus berdoa dan menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, saya harus baca Alkitab setiap hari. Sudah baca Alkitab hari ini? Belum. Ya, nanti ya, baca ya. Amin. Siapa yang suka bolong-bolong, yang masih bolong-bolong baca Alkitabnya jujur, supaya malaikat foto. Celik gitu. Mau baca Alkitab? Iya, rugi loh ya. Amin. Kalau Anda pengen, Anda nikmati pengenalan akan Tuhan, harus suka baca. Tadi malam kami sharing di depan sekretariat. Ya. Saudara kita bersaksi. Saya kalau satu hari saya harus baca 5 pasal. Baca 5 pasal. Saya mulai tanya, kenapa mesti baca 5 pasal? Lalu cerita. Waktu kita mulai baca Alkitab, ya, kalau pengalaman pertama baca Alkitab, baru buka ya. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu menguap. Dianiaya juga. Itu pengalaman pertama. Tapi pengalaman berikutnya mulai berlanjut, mulai baca. Wah, udah rajin baca, rajin baca. Begitu rajin baca, itu membaca. Yohanes pasal 1. Tuhan itu juga kreatif loh ya. Ngajari kita baca Alkitab pasal 1 itu biasanya enggak terlalu banyak ayatnya. Semangat kita. Mazmur pasal 1 itu paling cuma 6 ayat. Masuk pasal 2 agak panjang dikit. Mulai pasal berikutnya mulai panjang-panjang. Lalu mulai gini, kapan selesainya ini katanya. Orderan sudah mulai datang ini ya. Betul enggak? Iya, baca panjangnya ayatnya, apalagi ini silsilah ini. Lalu 54 ayat belum selesai. Padahal satu hari baca berapa? 5 pasal, ini satu pasal belum selesai. Nah, itu Roh Kudus ngajari kita untuk bergaul dengan Dia. Ya, ada yang cerita, saya belajar sabar. Orang yang enggak sabar, orang yang ingin tergesa-gesa, banyak mengalami kerugian dalam hidupnya. Betul enggak? Betul enggak? Baca Alkitab, engkau akan jadi sabar. Apalagi kalau saudara waktu baca itu lagi emosi. Wah, berantem sama orang, baca Alkitab. Pasti engkau gak jadi berantem. Amin. Lagi emosi, wah meledak-ledak, marah dengan anak, marah dengan istri. Marah keinginanmu gak terpenuhi. Masuk dalam kamar, buka Alkitab, baca. Baca pasal 1, habiskan. Pasti gak nyambung. Karena masih emosi. Itu, bacalah. Inilah silsilah Yesus Kristus. Apa yang dibaca tadi itu? Karena emosi. Pernah emosi enggak? Saya ini enggak munafik. Saya cerita begini karena saya alami. Lagi emosi, marah. Ya. Ngeremnya gimana? Baca Alkitab. Amin. Kalau saudara bagian mungkin tidak mau baca Alkitab, tembok dihajar. Itu rugi tangannya, ya kan? Atau banting-banting piring. Ada lagi yang hobinya kalau lagi emosi, Pak, saya makan. Saya makan, semakin emosi semakin makan dia. Makanya berasnya banyak habis. Ya, bukan cuma berasnya, lalu karungnya pindah. Bukan di tempat beras, tapi di sini. Ya, belajar baca Alkitab setiap hari. Katakan sama-sama, saya harus baca Alkitab setiap hari. Saya komitmen baca Alkitab setiap hari. Ini dicatat loh ya, sama malaikat dicatat ya. Yang enggak mau ngomong itu makanya enggak suka baca. Yuk, sama-sama lagi. Saya mau baca Alkitab setiap hari.
Saya harus komitmen baca Alkitab setiap hari. Nah, ketika engkau suka baca Alkitab, itu cara engkau bergaul dengan Roh Kudus. Saya heran kalau ditanya, mulai kapan Bapak bisa dengar suara Roh Kudus? Saya nggak tahu mulainya dari mana. Tapi saya mulai dengan baca Alkitab setiap hari. Amin. Ketika saya bergaul dengan Roh Kudus, firman Tuhan ini mau terjadi dalam kehidupan saya. Yuk kita baca sama-sama. Imamat 10 ayat 23. Sama-sama kita baca ya. 2, 3. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan. Kepada orang yang kepadaku, ku nyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan ku perlihatkan kemuliaanku. Kalau saudara karib dengan Roh Kudus, jangan heran kalau Roh Kudus itu akan berbicara kepada kita. Karena firman Tuhan sudah berkata begini, kepada orang yang karib, tahu karib ya? Tahu karib? Karib. Sahabat karib. Orang yang bergaul karib. Orang yang karib dengan Tuhan, orang yang suka bersekutu, orang yang suka berdoa, orang yang suka baca Alkitab setiap hari, dia menjadi karib dengan Tuhan. Amin. Nah, kepada orang yang karib, Tuhan berkata begini, aku akan nyatakan kekudusanku. Ya. Kekudusan Tuhan. Ya. Kekudusannya dinyatakan. Terus, dan di muka seluruh bangsa itu akan ku perlihatkan apa? Kemuliaan. Apa salah satu kemuliaannya? Tuhan bicara. Di Alkitab, di Perjanjian Lama, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, yang bisa bicara dengan Tuhan itu cuma satu orang, namanya adalah Musa. Harun cuma Musa. Kenapa Musa? Karena Musa bergaul karib. Ya. Karena Musa karib. Sejak perjumpaan Tuhan dengan Musa untuk pertama kali di Midian, dia melihat ada belukar yang menyala-nyala tapi nggak terbakar. Itu perjumpaan pertama. Dan seterusnya. Sampai di padang gurun, Musa itu face to face, muka dengan Tuhan. Nah, seringkali kita sukanya pengen ketemu Tuhan face to face. Kalau kita nggak kudus, habis saudara. Tapi kita mulai dengan suka baca Alkitab. Amin. Suka baca Alkitab. Nanti ketika suka baca Alkitab, Tuhan sendiri akan tunjukkan firman-Nya. Oh ini, ya saya masih ingat. Saya nggak punya motor waktu itu. Lalu saya kepingin untuk beli sebuah sepeda motor bekas. Saya pinjam motor Pak Kris, saya pinjam motor. Saya lihat di sebelah sana ada orang jual motor. Lalu di perjalanan ketika saya lihat motor itu murah. Dijual cuma 1.200.000. Saya nego. Ternyata motor itu bisa kurang 100.000 saja. Oke lah, saya pulang. Saya mau bilang dulu sama istri. Tapi tiba-tiba di perjalanan, tiba-tiba yang penjualnya telepon saya. Ring, saya angkat. Bang, gimana? Jadi beli motornya? Saya bilang apa? Belum nyampe rumah bang. Baru berapa ratus meter. Saya masukkan lagi. Jalan lagi. 200 meter lagi, telepon lagi. Kring, orang yang sama. Sebelum saya angkat, itu Roh Kudus bicara di hati saja, di hati saya. Orang yang tergesa-gesa pada akhirnya akan mengalami kerugian. Kata-kata itu bicara begitu. Dari mana kalimat itu? Dari Alkitab yang saya baca setiap hari. Tiba-tiba muncul. Sekarang kalau ditanya di mana ayatnya mungkin saya bisa lupa. Tapi isi ayatnya saya tidak bisa lupa. Amin. Itulah salah satu contoh Tuhan bicara. Akhirnya saudara, saya angkat telepon itu dan saya berkata, saya nggak jadi bang, jual saja kalau mau dijual. Selesai. Tiba-tiba
Saya diundang khotbah di Ngabang. Orang kasih saya motor yang lebih bagus dari motor yang akan saya beli. Amin. Kalau saya kemarin beli, rugi saya. Betul tidak? Itu maksudnya. Jadi saya ingin berkata kepada saudara, ayo bergaul karib dengan Roh Kudus. Saya tahu setiap saudara bergaul karib dengan Facebook setiap hari. Saya tahu anak-anak muda engkau bergaul karib dengan Instagram setiap hari. Saya tahu hari-hari ini engkau suka bergaul dengan gadget ini. Tapi satu hal yang terpenting yang Tuhan mau, ayo kita bergaul dengan Roh Kudus. Kenapa? Orang yang bergaul dengan Roh Kudus adalah orang yang akrab dan mengenal dengan baik siapa itu Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Orang yang bergaul dengan Roh Kudus, orang yang karib dengan Roh Kudus adalah orang yang dapat dipercaya. Katakan sama-sama, saya mau jadi orang yang dapat dipercaya. Ingat loh ya, Roh Kudus itu kalau ngomong itu artinya percaya sama kita. Betul? Saya suka didatengin sama jemaat. Pak, saya mau cerita. Tapi buat kita saja ya, ngerti buat kita saja. Jangan diceritakan, jangan disebarkan. Kenapa dia mau datang sama saya? Karena percaya. Kenapa saudara tidak pernah dengar suara Roh Kudus? Belum dipercaya. Bagaimana supaya bisa dipercaya? Jadilah karib. Jadilah karib, akrab dengan Roh Kudus. Kalau engkau bisa dipercaya, rahasianya Tuhan diberitahukan. Amin. Jujur, saya suka dengar suara audible. Tapi saya tidak terlalu suka kalau saya terus-terusan dengar. Karena setan juga bisa ngomong. Betul enggak? Saya suka kalau Roh Kudus bicara sama saya pakai firman Tuhan. Ya, kalau Anda nanti mengalami karunia Roh Kudus, saya akan ketemu dengan orang-orang yang dapat karunia. Wah, Tuhan bicara gini. Sorry, saya enggak terlalu percaya. Kenapa? Kenapa? Iblis juga bisa tiru. Tapi kalau dia ngomong dari firman Tuhan, saya akan percaya 100%. Amin. Ada orang-orang, saya share, saya supaya Anda hati-hati. Kita harus bisa dengar suara Tuhan. Tapi bukan berarti Anda harus percaya, harus pegang orang yang bisa dengar suara Tuhan. Anda harus percaya sama Tuhannya, bukan sama hamba Tuhannya. Katakan amin. Makanya saya ngajari saudara untuk mendengar suara Tuhan, bukan suara hamba Tuhan. Nangkep maksud saya? Saudara sendiri harus dengar daripada Tuhan. Tuhan ngomong apa? Jangan tanya Pak Pendeta, saya mau begini, boleh enggak kata Tuhan? Ya tanyalah sama Tuhan. Betul? Karena pendeta bisa salah. Nangkep maksud saya? Saya minggu yang lalu, saya kaget satu hamba Tuhan. Saya kenal baik. Hamba Tuhan saya kenal baik. Tapi saya mulai karena karib, karena akrab, saya curiga sama orang ini. Pak, kamu kok gak pernah buka Alkitab? Ya? Kok kamu gak pernah buka Alkitab? Kita sepanjang hari sama-sama gak pernah aku lihat kamu buka Alkitab. Bahkan di mimbar gak buka Alkitab. Ini kan saya masih, walaupun gak buka Alkitab, masih ada di sini Alkitabnya tuh. Dia gak buka Alkitab. Saya bilang Alkitab ini dasar loh ini. Alkitab ini fondasi loh. Kamu bisa hancur kalau ini. Tapi karena kalah urapan. Ya, seringkali kan orang tergiur dengan urapan. Terima urapan, pung. Terima urapan, pung gitu ya. Bisa gitu saudara. Sapu tangannya dikeluarin. Orang tumbang. Sembuh. Hati-hati kalau enggak punya firman. Engkau seperti bangunan tanpa fondasi. Ada air mengalir di bawah, rumahmu bisa runtuh. Sebab itu yang kita lakukan hari ini. Ayo bergaul dengan Roh Kudus. Caranya apa? Tadi yang pertama, bersekutu dengan orang percaya.
2 berdoa, 3 baca Alkitab. Amin. Mungkin Anda nggak pakai Alkitab tertulis, tapi sekalipun pakai elektronik dibaca. Amin. Itu yang membuat kita kuat. Sehingga kita bisa dengar suara Tuhan dan suaranya itu original. Anda suka yang original atau yang KW? Tapi mahal ya. Mau mahalnya? Baca. Amin. Suka yang ori atau KW? Pasti bayar harga. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup oleh karena Roh Kudus? Yang ketiga, sama-sama dibaca. 2, 3. Kita harus mendengar dan mentaati apa yang Roh Kudus. Sekali lagi dengan suara yang keras. 2, 3. Kita harus mendengar dan mentaati apa yang Roh Kudus katakan. Ini yang sulit. Orang suka dengar, tapi orang gak suka taat. Saudara, satu ketika saya mendengar suara Roh Kudus. Roh Kudus bilang apa? Saya lagi jalan, mata saya dilihatin paku di jalan. Orang naik motor, Roh Kudus kasih tunjuk, ada paku di jalan. Dan dia berkata, ambil paku itu. Saya kencang lagi, ambil paku itu. Saya laju lagi, ambil paku itu. Saya balik, saya ambil paku itu. Saya taruh di kantongnya motor saya. Besoknya, gitu lagi ada suara lagi. Saya ditunjukin. Saya ambil lagi. Saya pergi ke minimarket. Sudah pernah ke minimarket kan? Waktu Anda lewat di minimarket itu, tiba-tiba ada barang-barang yang dari rak itu jatuh. Saudara apain? Aku bukan pegawainya, gitu ya. Tapi Roh Kudus ngomong gini, ambil dan taruh di tempatnya. Roh Kudus itu tidak perlu Anda jawab dengan mulut, dia tahu jawaban hatimu. Ada pegawainya Pak. Ya kan? Anda tidak perlu ngomong, Roh Kudus itu dengar apa yang ada di hatimu, katakan amin. Nah, ini kalau Anda nanti bergaul dengan Roh Kudus, nanti Anda akan lihat, Anda itu kalau jawab sama Roh Kudus itu tidak pakai mulut, pakai ini. Makanya kadang-kadang, amin. Ininya amin, sininya, men katanya. Dari tadi men ini pendeta, saya hitung ada 100 kali dah men ya. Ya kan? Nah, yang paling penting itu bukan ini ternyata, yang paling penting yang di sini. Waktu saya lihat jatuh begitu. Dia bilang, ambil. Saya bilang, bukan karyawannya. Dia bilang, aku yang suruh. Saya belajar lakukan. Ternyata itu membuat begini, kalau saudara dengar dan Anda Tuhan tambahkan kepekaan. Katakan sama-sama, kalau saya taat, Tuhan menambahkan kepekaan untuk mendengar suaranya. Sekali lagi, kalau saya taat, Tuhan akan menambahkan kepekaan di telinga saya untuk mendengar suaranya. Amin. Ya, setelah bergaul, kita harus belajar dengar. Makanya kalau baca Alkitab, jangan ngebut. Tahu ngebut ya? Tidak tahu, pokoknya yang penting sudah selesai. Kalau ditanya, tadi baca apa? Entah. Ya. Kalau orang ahe jawabnya lebih mantap lagi. Baca ahe kita, antah. Antah gitu ya. Udah antah itu rasanya maknyos gitu ya. Kalau sudah antah itu jangan dibantah. Sudah antah itu tidak tahu. Ya, ini yang menjadi masalah. Sudah baca Alkitab? Sudah. Ya. Apa yang dibaca? Entah. Ditanya lagi, sudah berdoa? Sudah. Tuhan bilang apa? Entah juga ya, entah juga ya. Ngerti maksud saya? Waktu Anda berdoa harusnya Anda tanya, Tuhan ngomong apa? Halo? Suka berdoa kan? Suka dengar Tuhan bicara enggak? Sukanya cuma curhat, Tuhan tolong saya Tuhan, mau beli ini Tuhan. Anak saya itu kalau minta enggak dijawab, minta, Pak belikan ini ya, saya enggak jawab, Pak minta ini ya, Pak. Sampai papanya bilang apa? Ya, keluar duit lagi.
Loh, harusnya kalau kita ketemu sama Papa di kita di sorga, kita bilang, Tuhan tolong nih Tuhan. Motor sudah mogok-mogok Tuhan. Ganti yang baru Tuhan. Gimana Tuhan? Kalau Tuhan diem, teriak lagi. Jangan amin. Makanya nggak dijawab doanya. Karena belum dijawab sudah amin. Yang salah siapa? Salah sendiri. Ya kan? Tuhan motornya mogok-mogok. Gimana Tuhan? Amin. Ya sudah mogok terus motornya. Harusnya berdoa sampai Tuhan menjawab. Amin. Kalau sudah dengar, taatnya kadang-kadang lucu. Doa untuk motor. Tuhan bilang gini, pergi ke dealer motor situ. Ayo, berani enggak? Kadang-kadang kita enggak berani. Karena enggak punya duit. Ya, belajar taat. Amin. Waktu saya enggak punya motor, saya juga begitu. Tuhan bilang gini, pergi ke dealer motor. Pergi saya. Cari apa Pak? Cari motor lah, ke dealer motor. Tanya. Motor apa yang dicari Pak? Katanya. Beat. Beat. Boleh dicoba? Boleh. Yang penting nggak dibawa kabur. Coba. Tanya, berapa harganya? Dia bilang, 12 juta. Boleh kurang? Nawarkan enggak apa-apa? Ya boleh. Apa mau berapa ini? Kira-kira mentoknya berapa? Ya kurang-kurang dikit lah bang katanya. Saya coba lo. Oh ya, saya bilang dulu sama orang rumah ya. Sip. Dia paling sip. Sampai di rumah lapor sama Big Boss. Sudah tengok motornya harganya 12 juta. Amin. Ngomongnya gitu, doa lagi. Tuhan sudah lihat di dealer. Sekarang apa selanjutnya? Amin. Nah gitu caranya kita mendengar suara Tuhan. Amin. Dan taat. Ayo kita baca sama-sama. Amsal 13 ayat 13. Sama-sama dibaca. 2, 3. Oke, waktu baca ini jangan lihat yang kejam-kejam sepertinya Tuhan itu membawa parang gitu ya. Anda bisa bayangkan waktu Tuhan berfirman itu waktu Tuhan bicara. Katakan sama-sama, waktu Tuhan bicara. Oke, contoh gini. Siapa yang ngeremehkan waktu Tuhan bicara? Anda pernah nggak ngeremehin orang? Zaman sekarang ini banyak orang ngeremehin orang bicara. Kita lagi ngomong di asik ini. Betul enggak? Misalnya contoh, Pak Purba boleh maju dikit Pak. Maju ke sini Pak, contoh. Coba Bapak ngomong sama saya. Terserah Bapak mau ngomong apa. Ngomong. Gimana rasanya Bapak ngomong saya sibuk sendiri? Tersinggung Pak ya? Saya nggak dianggap ya. Bapak merasa apa? Ya tersinggung, merasa tidak dihargai Pak. Dihargai. Saudara ngerti maksudnya? Itu sama dengan Anda ngeremehin firman. Firman itu Tuhan bicara. Kalau Tuhan bicara, jangan diremehkan. Amin. Makasih Pak. Jadi kayak ngomong, Tuhan ngomong, lalu Anda lagi Facebookan. Ini firman. Kalau Anda berdoa, Anda baca Alkitab, jangan mikir orderan. Lagi baca Alkitab, mikirnya, nanti ngirimnya pakai apa ya? Tutup enggak ya? Itu ngeremehin Tuhan bicara. Ya, siapa yang ngeremehkan waktu Tuhan bicara akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat? Kata taat ini maksudnya begini, siapa yang dengerin waktu Tuhan lagi bicara, Tuhan ngomong. Dia akan menerima balasan. Suka enggak dikasih balasan sama Tuhan? Siapa yang dengerin? Ternyata Tuhan ngomong gini, nak, kamu habis ibadah ini, ada orang nyamperin kamu, dia bilang gini, pakailah motor kami sudah punya yang baru, punyaku ini jadi milikmu. Tapi, enggak mau amin sih? Begitu ada tepuk tangan malah ketakutan dia. Saya biasanya habis khotbah kalau ngomong gini itu terjadi loh, katakan amin. Ya, Pak Apeng sudah punya mobil sudah gara-gara khotbah minggu lalu ya. Katakan amin. Tuhan kita dahsyat, amin.
Nah, dengarkan gini, kalau saudara nggak mau dengerin, saudara nggak akan terima balasannya. Nah, kalimat ini dari bahasa aslinya diterjemahkan dengan lihat begini. Siapa yang ngeremehin waktu Tuhan bicara, ia akan mendatangkan kehancuran bagi dirinya sendiri. Saya kebetulan tema kita motor mogok ya. Kita temanya motor mogok. Lalu saudara ini punya firman, tapi saudara nggak dengerin. Masa iya sih? Masa iya nggak didengerin? Yang terjadi apa? Saudara sedang merancang kehancuran bagi diri sendiri. Ya, karena nggak mau. Lalu dia dorong, bawalah ke bengkel. Sangahe Pak, berapa Pak? 500 Bu. Alamak, utang Kak Mayagi. Utang kemana lagi? Betul? Kira-kira hancur nggak? Utang lagi ke sana. Betul tidak? Padahal kalau Anda dengar dan taat, saudara akan menerima balasan. Amin. Kadang-kadang Tuhan itu nyuruh kita begini, kasih motormu sama orang lain. Mau taat nggak? Halo? Kasih motormu sama orang lain. Rela enggak? Motor satu-satunya Tuhan, baru kredit, baru selesai 2 bulan, lalu suruh ngasih orang lain. Enggak taat, sama dengan ngeremehin firman. Amin. Hari ini saya ingin ajak saudara, mau dengar Roh Kudus, bergaul karib. Amin. Harus mengenal Tuhan, lalu bergaul karib. Yang ketiga, dengar, taat, lakukan. Ketika engkau mendengar dan taat, saya percaya engkau pasti akan lihat mukjizat. Dan itulah kelemah lembutan akan jadi milik saudara. Tuhan berkati, mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.